Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Fitriana Putri dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini NPM 2010131300025. Di sini saya akan membuat video tentang kepemimpinan yang bisa dilakukan di sekitar kita, bertema kepemimpinan dalam perspektif Islam. Islam adalah agama hak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. Dalam menuntun pemeluknya, ada pedoman berupa Al-Quran dan hadis yang akan membimbing manusia ke jalan yang benar. Salah satu pedoman itu adalah kewajiban manusia untuk menaati segala yang diperintahkan untuk kehidupan yang lebih baik dan menjauhi segala larangan untuk menghindari diri dari perbuatan tercela. Dalam perjalanan dinamika kehidupan manusia, ternyata manusia tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial. Karena manusia diciptakan memiliki kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, mereka dituntut untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain, yang pada akhirnya mereka saling tolong-menolong. Setiap orang memiliki keinginan, niat, pikiran, pendapat, sifat, tingkah laku, dan lain-lain yang berbeda-beda. Namun, pada semua perbedaan itu terdapat juga kesamaan, sehingga menimbulkan kesadaran untuk mewujudkan kelompok-kelompok dengan tujuan meningkatkan kesamaan tersebut. Kondisi seperti ini pasti akan muncul sosok pemimpin idaman di antara sejumlah orang yang memiliki kesamaan itu karena kemampuannya mewujudkan kepemimpinan baik dalam masyarakat maupun dalam lembaga pendidikan, yakni kepemimpinan kepala sekolah. Kesamaan itu boleh jadi seperti kesamaan agama, ideologi, suku, atau ras, dan lain-lain, sehingga dibentuklah suatu kelompok yang akan dipimpin oleh seorang pemimpin idaman dan berkarakter. Kepemimpinan yang lebih mengarah pada tuntutan pendidikan agama Islam dengan prinsip-prinsip yang telah ada di dalam Al-Quran dan keteladanan dari Rasulullah SAW. Berikut ini saya akan menyampaikan 5 sudut pandang kepemimpinan. Yang pertama adalah tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman yang akan sebagai pemimpin bagi kaum muslim. Pertama, ini dasar-dasar kepemimpinan harus terpatri pada diri seorang muslim agar tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman yang akan sebagai pemimpin bagi kaum muslim. Pemimpin yang kedua adalah tidak mengangkat pemimpin yang mempermainkan agamanya. Pemimpin yang ketiga adalah pemimpin harus memiliki keahlian sebagai sabda baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tentu saja maka tinggallah masa kehancuran, bahwa Bukhari menyatakan seperti itu. Yang keempat adalah dasar-dasar kepemimpinan yang harus akseptabel, bisa diterima di kalangan masyarakat. Karena Islam adalah sejatinya rahmatan lil alamin. Dia bisa kalau sebagai pemimpin akan merangkul mengayomi minoritas dan merangkul mengayomi masyarakat non-Islam dan agama yang lainnya. Dan apabila sebagai masyarakat biasa akan taat kepada pemimpinnya. Nah, sejatinya orang Islam, orang Muslim harus ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiul rasulah wa ulil amri minkum. Itu yang keempat, acceptable, bisa diterima di kalangan Islam. Apalagi kaum di luar agama Islam, dia akan familiar, dikatakan orang nempel dengan sesamanya, orang yang terbuka, orang yang bisa bergaul, beradaptasi dengan situasi apapun. Itulah ciri-ciri stabilitas acceptable. Yang kelima adalah pemimpin harus mengutamakan dan membela kepentingan umatnya, membela kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan pribadi dan golongan. Itu dasar-dasar kepemimpinan yang sejatinya sudah dimiliki baginda sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
suri tauladan Rasul sebagai insan kamil. Insan yang sempurna di muka bumi ini sudah melandasi sikap yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi. Ada sidik, tablik, amanah, fatonah. 4 hal itu yang mendasari baginda sebagai Rasulullah yang menonjol, Rasulullah yang memiliki sifat-sifat luar biasa. Rasulullah sebagai suri tauladan kita adalah ciri kepemimpinan yang sempurna di muka bumi ini. Ini yang menjadi catatan penting buat kita semua dan kepemimpinan itu sendiri. Dalam meletakkan nilai-nilai kepemimpinannya, pemimpin harus sidik, artinya jujur, karena pada intinya menyatakan diri. Jujur tidak mengetahui suatu permasalahan di masyarakat ini tentunya menjadi masukan yang berharga, bukan hanya dicatat dalam tulisan, tapi tetap harus bagaimana caranya dipraktekkan, diimplementasikan, direalisasikan atas masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Pemimpin ketika dipilih harus diikuti apa yang menjadi arahan dan petunjuknya, hanya saja pada zaman kekinian tentunya kita sesuaikan dengan keberadaan hari ini. Esensi dari kepemimpinan terkadang perlu terus kita lihat ke suri tauladannya. Saya berharap justru di antara kalian yang fakultas agama Islam ada yang masuk politik, ada yang masuk kemana-mana, bukan serta-merta semua ambil serta-merta semua. Selalu melakukan dakwah dimanapun kalian berada. Dakwah bukan hanya di masjid atau majelis talim. Kalian bisa berdakwah di komunitas disiplin ilmu, bisa berdakwah dimanapun kalian berada. Kalian berada di Pemda, kalian lakukan apa yang terbaik, apa yang kalian dapat. Sarankan atas pengetahuan yang kalian miliki. Saya yakin lulusan Fakultas Agama Islam adalah bagian dari upaya bagaimana melahirkan generasi perjuangan dimanapun. Saya berharap bonus demografi mayoritas akan diterima manfaatnya. Di bonus demografi itu lulusan Fakultas Agama Islam atau nama lain Universitas Indonesia, sehingga membentuk kepribadian kebutuhan karena pandangan setiap keputusan selalu berdasarkan sabda baginda Rasul. Apa yang tertuang dalam Al-Quran ini menjadi landasan-landasan pokok. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.